Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan diri kamu suatu informasi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini apa yang dirasakan oleh energi yang telah meninggalkan diri kamu. Baik begitu juga terhadap diri kamu yang masih memiliki kaitan terhadap seseorang, di mana seseorang ini meninggalkan diri kamu dalam status ketidakjelasan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kondisi energi yang dia miliki. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate, guys. Semuanya saya lemparkan terhadap pola pemikiran diri kamu. Kita akan sama-sama melihat. Kartu pertama, apa yang terjadi terhadap energi yang dimiliki dia? Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan dari diri kamu. Di mana ketika diri dia menyembunyikan hal dari diri kamu, berasal dari materikah atau memang berasal dari situasi perasaan. Kalau saya menarik dari unsur zodiak Cancernya, untuk saat ini energi yang dia miliki, yang saya rasakan, apakah diri dia berada di dalam situasi pertengkaran atau memang diri dia berada di dalam situasi kekacauan. Kalau saya menarik dari unsur zodiak Scorpio-nya, kemungkinan energi yang dia miliki untuk saat ini dan saya rasakan ada situasi pemikiran yang membuat diri dia melakukan suatu kata manipulatif, di mana kata manipulatif ini tujuannya hanya untuk memberikan diri dia suatu keberuntungan. Nah, kalau saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus terhadap unsur airnya saja, energi yang saya rasakan dan energi yang dia miliki untuk saat ini berada di dalam situasi di satu tempat, di mana satu tempat ini membuat diri dia untuk melakukan suatu kelicikan. Ini dia guys, kita lihat kartu keduanya. Muncul kartu The Emperor. Kemunculan kartu The Emperor ini pun berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata The Emperor. Dan kalaupun saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu pertama tadi,
seakan-akan kedua kartu ini membuat situasi dia di dalam ketidakstabilan, di dalam situasi ketidaknyamanan. Apakah ketidakstabilan ini berasal dari hubungan yang selama ini dia lakukan terhadap pihak lain, atau memang di dalam hubungan situasi pekerjaan dia? Ada situasi yang membuat pemikiran dia sangat kacau, guys. Dimana kekacauan ini berasal dari kebodohan dia. Dia mempunyai kekuasaan, tetapi kekuasaan itu seakan-akan membuat diri dia menerima suatu resiko, di mana resiko tersebut membuat diri dia berada di situasi ketidaknyamanan. Kita lihat kartu ketiganya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu, di mana ketika sesuatu tersebut dipegang oleh kedua tangannya, membuat diri dia hanya untuk berputar di dalam satu tempat, di mana satu tempat ini seakan-akan berbicara terhadap diri dia. Apakah diri saya akan melakukan suatu kelicikan, atau memang diri saya ingin memperoleh suatu kestabilan? Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap energi yang dia miliki, suatu keraguan, suatu kelabilan, ataupun suatu kebimbangan. Ingin pergi dari situasi yang tidak nyaman, tetapi dia belum mampu. Ingin bertahan dari kondisi hubungan yang dia jalani, justru hubungan tersebut membuat diri dia semakin kacau. Bisa saja hubungan ini dia rasakan terhadap pihak lain. Bisa saja hubungan ini dia rasakan terhadap diri kamu, makanya diri dia meninggalkan diri kamu tanpa ada suatu kejelasan. Dia merasakan ketidakstabilan ketika bersama dengan diri kamu. Dengan ketidakstabilan itulah dia berusaha untuk membuat dan mencari suatu kenyamanan di luaran sana. Kita lihat kartu keempatnya. Muncul kartu King of Swords. Seseorang yang memegang pedang, di mana ketika saya menarik kata pedang tersebut, kemungkinan ada suatu kekuatan yang dia miliki, tetapi kekuatan ini disertai dengan kekuasaan, dilalui dengan kebodohan. Dia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan tersebut seakan-akan membuat diri dia berada di dalam satu tempat yang tidak tahu harus berbuat apa. Kalau saya mengambil contoh terhadap hubungan yang dia lakukan terhadap pihak ketiga seakan-akan menekan diri dia agar diri dia memberikan sesuatu hal, di mana sesuatu hal ini membuat pihak ketiga bahagia. Tetapi ketika pihak ketiga bahagia, justru kebahagiaan tersebut membuat diri dia merasa sangat kacau. Ini dia, guys. Dan pihak ketiga pun seakan-akan membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu hanya sebagai ajas manfaat saja, hanya untuk mengangkat derajat dari pihak ketiga, hanya untuk mengambil dari sisi kekuasaan terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu. Mungkin ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan di masa lalu bersama manusia yang telah meninggalkan diri kamu, ada sesuatu hal yang menarik dimiliki oleh diri dia. Hal menarik inilah yang menyedot orang-orang yang berada di sekeliling dia. Seakan-akan orang-orang yang berada di sekeliling dia hanya untuk memanfaatkan apa yang dia miliki. Kebodohan yang telah dimunculkan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu.
Itu dia guys. Kita lihat kartu kelimanya. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang dia miliki. Saya membutuhkan sisi ketenangan. Saya membutuhkan sisi kesendirian. Saya tidak mau lagi di dalam situasi yang membuat diri saya berada di dalam kebodohan. Kartu ini yang berbicara terhadap diri dia guys. Kebodohan yang menyebabkan kesendirian. Kesendirian yang menyebabkan ketidakstabilan. Ketidakstabilan menyebabkan ketidakmakmuran. Ketidakmakmuran menyebabkan diri dia kacau. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Cups. Di mana kemunculan kartu Six of Cups ini apabila saya kaitkan terhadap kemunculan kartu The Empress, kemungkinan ketika diri dia berada di dalam situasi ketenangan, kemungkinan ketika diri dia berada di dalam situasi kesendirian, justru menimbulkan suatu pemikiran di mana pemikiran tersebut masih mengingat terhadap energi lamanya. Di mana ketika diri dia berpikiran terhadap energi di masa lalu dia membandingkan terhadap hubungan yang dia jalani kepada pihak ketiganya. Kenapa ketika diri saya menjalankan suatu hubungan terhadap pihak ketiga, justru diri saya menerima suatu kebodohan? Memang awalnya saya bahagia, tetapi kebahagiaan tersebut tidak memberikan diri saya stabil di dalam perasaan. Dan ketika diri saya menjalankan suatu kehidupan terhadap energi lama saya, justru energi lama saya ini memberikan diri saya suatu kesempurnaan, baik dari pemikiran ataupun baik dari sisi perasaan. Muncul sisi perbandingan di sini guys, antara kenangan di masa lalu dengan apa yang dia hadapi untuk saat ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Fool. Kemunculan kartu The Fool ini berbicara terhadap dua arti. Arti pertama terhadap kehidupan yang dijalani berdasarkan situasi kebodohan. Arti kedua, dari atas kebodohan tersebut dia mengharapkan suatu pembaharuan ataupun suatu kesucian. Ini dia guys, mengharapkan situasi tersebut. Ini mungkin energi yang dia rasakan untuk saat ini. Berpikir dalam situasi yang sendiri, apakah ini semua akibat dari perbuatan saya? Apakah ini semua imbas dari karma yang saya terima atau memang tidak? Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu seseorang yang membawa beberapa pedang. Kalau saya menarik dari kata pedangnya, kemungkinan mulai pemikiran yang sangat terdalam di dalam hati dia. Orang-orang yang berada di sekeliling dia hanya untuk mempergunakan diri dia dari unsur kelicikan. Begitu juga hubungan yang dia jalani. Dia pun berpikiran pihak ketiga hanya untuk melihat dari situasi apa yang dia miliki. Karena kartu yang saya pegang ini seseorang yang penuh dengan kelicikan, dan kelicikan itu dipergunakan untuk mencari suatu keuntungan. Kalau saya melemparkan terhadap energi yang meninggalkan diri kamu, mungkin saat ini posisi dia menerima suatu kelicikan dari orang-orang berada di sekeliling dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu pertikaian. Bukan hanya kelicikan yang dia dapatkan, tetapi situasi pertikaian, perdebatan, pertengkaran dari seluruh aspek dia terima juga. Luar biasa.
karena memang kebodohan dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hermit. Kemunculan kartu The Hermit berunsurkan tanah berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi Capricornnya, mungkin untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan di sini, guys. Apakah sesuatu hal ini yang dia sedang perjuangkan dari sisi penyakit atau memang yang dia perjuangkan di sini terhadap hubungan? Ada sesuatu hal yang dia perjuangkan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, kemungkinan kekuasaan yang dia miliki, kestabilan yang dia miliki, kenyamanan yang dia miliki, kebahagiaan yang dia miliki, dan kemakmuran yang dia miliki untuk saat ini tidak lagi dia rasakan. Mungkin secara kasat mata kamu melihat bahagia, tetapi dari unsur perasaan yang sangat terdalam, bukan itu yang dia gambarkan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya, kemungkinan ada sesuatu hal yang ingin dia peroleh, tetapi ketika dia memperoleh hal tersebut, justru suatu kekacauan yang dia terima. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Hermit-nya, seseorang yang ingin memperoleh sesuatu hal, tetapi ketika diri dia memperoleh hal tersebut, ada suatu kekhawatiran yang dia miliki. Ada suatu kewaspadaan yang dia miliki, di mana kewaspadaan yang dia miliki mungkin berada di situasi pertikaian. Ini dia, guys. Kalau saya menarik dari sisi kekhawatiran dari pertikaian yang dia terima, kemungkinan kekhawatiran yang dia pikirkan, apakah kenangan ini masih terkait terhadap dia atau memang tidak. Kartu terakhir muncul kartu Strength. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak kembali. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu Strength-nya. Kemunculan kartu Strength ini ada suatu kekuatan yang muncul di pemikiran dia. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Six of Cups, seakan-akan Six of Cups ini yang berbicara terhadap energi lama masih sangat kuat di dalam hati dia. Masih sangat diinginkan dia. Ini dia, guys. Dia menginginkan energi lama dia kembali terhadap diri dia karena memang dia sudah berpikiran terhadap hubungan yang dia jalankan tersebut merupakan suatu hubungan yang sangat bodoh, di mana hubungan itu mengganggu kestabilan dia dan membuat diri dia berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.